Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andriawan dengan NIM 223-51061, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Human Capital Management dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SE, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang identifikasi pendorong nilai dalam Human Capital Management. Nah, yang pertama itu ada kompetensi dan kapabilitas SDM. Kompetensi karyawan menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong nilai organisasi. Nah, kompetensi ini mencakup kemampuan teknis, pengetahuan, serta keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, karyawan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya biasanya lebih cepat memahami tugas dan mampu menyelesaikan dengan hasil yang lebih maksimal. Hal ini tentu berdampak langsung pada kualitas kerja dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Terus yang kedua itu ada produktivitas karyawan. Nah, produktivitas berkaitan dengan seberapa besar hasil kerja yang bisa dicapai dalam waktu dan sumber daya tertentu. Semakin tinggi produktivitas karyawan, maka semakin efisien organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Produktivitas yang baik juga menunjukkan bahwa karyawan mampu bekerja secara efisien tanpa banyak pemborosan waktu dan tenaga. Nah, sehingga bisa membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang ketiga ada keterlibatan karyawan. Nah, keterlibatan karyawan menggambarkan seberapa besar rasa memiliki dan kepedulian karyawan terhadap pekerjaannya. Nah, karyawan yang merasa nyaman dan dihargai biasa akan bekerja dengan lebih semangat dan tidak mudah meninggalkan organisasi. Nah, kondisi ini membuat lingkungan kerja menjadi lebih stabil dan kinerja tim bisa tetap terjaga dengan baik. Yang keempat itu ada kepemimpinan atau leadership. Nah, peran kepemimpinan sangat berpengaruh dalam menunjukkan arah dan suasana kerja dalam tim. Nah, pemimpin yang mampu memberikan arahan dengan jelas, mendukung karyawan, dan membangun komunikasi yang baik akan lebih mudah mendorong timnya untuk bekerja secara optimal. Nah, sebaliknya, kepemimpinan yang kurang efektif bisa membuat kinerja tim menjadi tidak maksimal. Yang kelima itu ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu mencerminkan kebiasaan, nilai, dan cara kerja yang ada di dalam lingkungan kerja. Budaya yang positif seperti saling menghargai, kerja sama, dan keterbukaan akan membantu karyawan merasa lebih nyaman. Nah, lingkungan kerja yang baik ini akan mendorong karyawan untuk lebih produktif dan berkontribusi yang lebih besar. Berikutnya adalah sistem pengelolaan kinerja. Adanya sistem kinerja yang jelas membantu karyawan memahami apa yang harus dicapai dengan target yang terarah serta evaluasi yang rutin. Karyawan bisa mengetahui sejauh mana hasil kinerja mereka dan apa yang perlu diperbaiki. Hal ini membantu pekerjaan menjadi lebih fokus dan terstruktur. Berikutnya pelatihan dan pengembangan. Nah, program pelatihan dan pengembangan penting untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Dengan adanya pelatihan, karyawan bisa terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Ini membantu mereka tidak tertinggal dan tidak mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Yang berikutnya adalah retensi dan turnover karyawan. Nah, menjaga karyawan agar tetap bertahan di organisasi juga menjadi hal yang penting. Nah, jika terlalu banyak karyawan yang keluar, organisasi akan mengeluarkan biaya lebih untuk rekrutmen dan pelatihan ulang. Nah, selain itu, stabilitas kerja juga bisa terganggu. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan lingkungan yang nyaman membuat karyawan betah. Berikutnya adalah dukungan teknologi SDM. Penggunaan teknologi dalam pengolahan sumber daya manusia bisa membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Misalnya
dengan sistem digital untuk absensi, penilaian kinerja atau pengelolaan dan karyawan. Dengan bantuan teknologi, pengambilan keputusan juga bisa lebih akurat karena didasarkan pada data yang jelas. Baik, itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.